Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus, Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan Bapak yang diberkati yang dikasihi Tuhan tertawa dan merah ke atas kepala dan beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Pagi hari ini sungguh cuaca yang cerah, ya, kita boleh ada di tempat ini itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga, menyertai, memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan udara yang segar pagi hari ini. Mari sama-sama datang dengan ucapan syukur. Kita mau berdoa, sama-sama satukan hati, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini menghirup udara segar, dapat sehat, berjalan menuju tempat ini. Itu semua karena penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami, korban syukur kami. Kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang memulihkan, yang memberikan kami kekuatan, sukacita. Kami datang dengan sakit, kami sudah terima kesembuhan, bahkan kemenangan akan kami bawa pulang pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang luar biasa, tidak tertandingi oleh apapun juga. Sebab itu kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu. Yang rindu menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, membawa korban syukur-Mu, sama-sama katakan amin dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Selalu menikmati ibadah pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari pada tanda siap hatimu mengucapkan syukur. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Datanglah bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Pagi Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan
kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah di hari yang istimewa Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sapalah kami dengan kehangatan firman-Mu, sehingga sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Kami telah siap mendengar dan menerima sabda-Mu. Biarlah sekarang Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang disukai oleh banyak orang Kristen, yang judulnya adalah sukacita di dalam pengharapan. Bapak Ibu, orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang sudah putus asa, orang yang gagal di dalam hidupnya. Karena Alkitab juga memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan khotbah yang hanya sekedar menyenangkan telinga dan hati pendengar saya, yang berupa narasi-narasi yang berasal dari persepsi otak saya sendiri tanpa ada dasar firman Allah yang tertulis. Oleh karena itu, saya ingin sekali membagikan berdasarkan firman Tuhan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, pasti mereka punya satu pengharapan, punya semangat hidup, walaupun janji Tuhan itu belum diwujud nyatakan. Mengapa? Karena pengharapan akan janji itu akan senantiasa berkobar di dalam hati dan hidup mereka. Bapak Ibu, mari sekarang kita berpikir, janji itu yang menimbulkan pengharapan buat saudara dan saya itu diberikan oleh Tuhan untuk orang semacam apa? Supaya Anda siap. Sebab ada banyak orang Kristen tidak terima janji loh. Walaupun dia berharap, dia tidak dapat loh. Orang Kristen suka mempunyai persepsi yang salah. Dumeh Kristen, dumeh sudah melayani Tuhan, seakan-akan dia berhak terima janji segede gunung. Tidak semua. Nah, ini kan tidak nyeneng kuping, tidak nyeneng hati. Kenapa? Karena tidak berasal dari narasi atau otak saya sendiri. Kita baca dulu. Siapa topnya orang beriman? Adalah Abraham. Ayo balik kepada Abraham. Mengapa Abraham punya pengharapan? Mengapa janji Tuhan yang di luar nalar manusia itu dicurahkan blek kepada Abraham sampai sekarang, sampai selama-lamanya? Mengapa? Banyak khotbah tentang tema ini hanya narasi, yaitu dari persepsi yang ngomong, tidak berdasarkan Alkitab. Tapi jemaat senang. Khotbah saya tidak pernah model seperti itu, karena saya takut salah di hadapan Tuhan yang memberkati, menyelamatkan keluarga saya.
Saudara, Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, Abram itu tinggal di negerinya, dan negeri Abram itu adalah negeri yang metropolis, negeri yang maju, negeri yang sangat diberkati, dan Abram menjadi salah satu orang kaya di negerinya. Rumahnya ya gedung begini. Apa yang terjadi? Tuhan panggil Abram, tinggalkan negeri nenek moyangmu, pergi menuju negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Abram melakukan itu. Padahal negeri di mana Tuhan akan tunjukkan, dia belum tahu. Mungkin ketika Abram berangkat, sanak saudaranya bilang, Abram iki golek perkara. Wis enak-enak di sini, kerjaane mapan dadi sugih. Pindah ke negeri yang belum tahu, ora disurvei dhisik. Gak tahu dia. Nah, Bapak Ibu, di situ panggilan Tuhan terkandung banyak janji. Abram dijadikan masyhur. Orang yang mengutuk Abram akan dikutuk Tuhan, yang memberkati Abram diberkati, sudah dilindungi. Oleh karena Abram, oleh karena keturunan Abram, semua kaum di muka bumi mendapat berkat, yaitu jati diri Yesus Kristus Tuhan. Ini tentang keselamatan. Yang lainnya tentang yang jasmani. Negeri yang kamu nanti tak tunjukkan akan jadi punyamu. Artinya berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu komplit. Jasmani, rohani, keselamatan tumplek blek jadi satu. Nah, saudara, mestinya kita akan pelajari yang ini, bukan ayat yang lain. Bagaimana saya bisa menerima janji Tuhan dan saya punya semangat, punya satu pengharapan yang menjadikan saya tetap bersemangat di dalam hidup ini walaupun janji itu belum sampai.
Sebab yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Nah, saudara, yang pertama kita tahu kepada siapa janji ini diberikan oleh Tuhan, sehingga orang ini boleh berpengharapan. Tuhan, tak tunggu janjimu, aku percaya pasti Tuhan menggenapi. Yang pertama, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya yang model seperti apa? Percaya yang dengan model seperti yang Kristus juga sampaikan kepada Thomas dan para rasulnya. Orang nek percaya Tom, sing tingkate itu paling atas, yaitu percaya dengan tidak melihat. Dilakukan Abraham. Tuhan, berangkat aku budal, walaupun negeri yang kau akan berikan kepadaku, aku belum survei. Aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik di tempat di mana aku tidak melihat. Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Itu Abraham. Itu dilakukan oleh Abraham. Berarti Abraham menimbulkan kesan di hati Tuhan yang pertama. Bocah iki percaya ambek aku. Betul. Percaya. Tidak ragu-ragu. Sejak dia pindah, kualitas hidup Abraham dan keluarga itu menurun loh. Itu menurun loh. Dia tidak hidup di gedung lagi loh. Ngedekne kemah, tenda-tenda. Lebih tidak enak dibandingkan di negeri sendiri. Di negeri sendiri, kamar mandi, toilet mungkin ada di dalam kamar, betul ya? Ini tendo, saudara. Dilakukan oleh Abraham, menunjukkan bukan cuma aku percaya kepadamu Tuhan, tapi karena aku mengasihi engkau, aku mau berkorban untuk engkau. Bayar kok. Enaknya orang Kristen orang bayar jaluk berkat sak gede gunung gitu. Tuhan yang ngomong gunung gundulmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan harus ada yang saudara bayar. Nanti tak tunjukkan ayat yang menyesatkan saudara, yang biasa dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan kalian. Nah Bapak Ibu, Kejadian 15 ayat 13 dan 16 menunjukkan Abraham itu orang yang mengasihi Tuhan. 15, 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, yaitu di Mesir. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Janjinya Tuhan yang mengutuki dikutuk, ya, jatuh sampai anak cucu, ya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu yang telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Bapak Ibu, saya bertanya, apakah dengan janji ini Abraham terima apa? Gak terima apa-apa. Sebab apa? Negeri ini nanti jadi milik keturunanmu. Keturunan keempat lagi masuk. Sedangkan kamu setelah tua, rambutmu putih, sudah suntuk, kamu akan pulang kumpul dengan nenek moyangmu.
Ini menunjukkan Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan, dengan mau berkorban walaupun cuma nerima janji tok, tetapi tidak menikmati. Bahkan diberi berita yang tidak enak, anak cucumu jadi budak 400 tahun, tepatnya 430 tahun, baru dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan dengan Musa dan Yosua. Abraham itu apa? Tidak dapat apa-apa. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, walaupun Anda adalah orang yang mungkin tidak terima janji apa-apa, tetapi di dalam hidupmu Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu sebagai orang yang berkenan di hati Dia. Anda menjadi bagian dari cerita keluargamu. Abraham menjadi bagian cerita buat keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa dia adalah orang yang Tuhan bangga kepada Abraham. Bayangin, dia muncul di hadapan Ishak. Tuhan ngomong apa? Aku Allahnya Abraham. Loh, apa Abraham lebih top dari Tuhan? Enggak. Kita biasa membanggakan kalau bos yang kita lebih top. Loh, aku iki anak buah 9 naga, kan begitu? Betul ya? Tuhan itu tampil bilang, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kepada Musa. Betul ya? Tuhan bangga dengan 3 orang ini. Padahal 3 orang ini adalah debu tanah. Dia adalah sang pencipta. Tetapi karena kehebatan kesetiaan mereka bertiga, tidak salah jika Tuhan berkenan memuliakan 3 ciptaan ini yang luar biasa. Mungkin Anda adalah orang yang tidak menikmati janji jasmani, tetapi kalian adalah orang yang masuk di dalam rencana Allah atas hidup keluargamu masing-masing. Ndak usah ngersulo, Tuhan pancet sobek kayak gini ya, pancet tidak nikmati apa-apa. Ndak masalah. Saudara harus tetap tunjukkan ya. Yang ketiga, tetap setia kepada Tuhan walaupun janji Tuhan 1, 2, 3, 4, 5 janji itu Anda tidak nikmati seperti halnya Abraham. Negeri Kanaan jadi punya Israel, Abraham sudah di surga, tidak menangi. Sebab apa? Keturunannya aja itu diperbudak 430 tahun. Ishak ya tidak menangi, Yakub ya tidak menangi. Yakub cuma sempat ketemu dengan Yusuf, dibawa ke Mesir, kan begitu. Tapi masuk ke Kanaan, dia tidak ikut ke sana. Musa saja tidak boleh masuk. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada siapa diberikan janji ini? Yaitu kepada orang yang selalu tegak lurus hatinya kepada Allah. Nah, di sini ada banyak pendeta menyesatkan Anda dengan ngajar apa? Saya klaim janji Tuhan. Kurang ajar ini, ngerti Bapak Ibu? Ngerti? Abraham kalau mau klaim tuh Abraham yang ngeklaim gitu. Pendeta zaman sekarang nunjukkan kepada jemaat iman yang luar biasa, klaim janji Tuhan. Lu kurang ajar lu sampean. Tobat. Nanti tak tunjukkan ya, karena salahnya pendeta-pendeta di dalam rumah Allah. Kalian berisiko. Nanti tak tunjukkan. Lihat Abraham tidak berani klaim, tetapi dia cuman apa? Tetap tegak lurus. Hatinya tetap dibuat sama frekuensinya dengan kehendak Allah.
Kejadian 15 ayat 15 dan 16. Kejadian 15 ayat 15-16 saya bacakan ulang. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, artinya mati. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Kamu tetap diberi berkat panjang umur. Tetapi negeri yang dijanjikan tidak nikmati. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Baru keturunan keempat. Abraham tetap tegak lurus. Nah Bapak Ibu, hal seperti itu lewat kesaksian hidup Abraham memberikan petunjuk kepada saudara dan saya belum cukup untuk itu. Berkat ini akan dicurahkan kepada Abraham, dicurahkan kepada saudara dan saya jika Anda dan saya adalah orang yang teruji oleh Allah. Tuhan tadi sudah ngomong, bocah ini percaya sama aku. Tapi apakah berhenti sampai situ? Enggak. Tuhan nguji. Persoalan demi persoalan tambah meningkat, tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Kamu tak jadikan masyhur. Negeri tak kekne anak cucumu. Tetapi dewe gak nikmati, kan begitu saudara. Kamu dari rumah yang gedung dari batu sekarang mulai pindah ke tenda. Kamu bisa. Kamu tetap tegak lurus kepada Tuhan. Tetapi apakah betul kamu adalah orang yang teruji? Tuhan pasti harus nguji. Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan 19. Ayat 16 sampai 19, Kejadian 22. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. 18 itu bicara tentang Tuhan Yesus, dioret-oret ya, digaris bawahi. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Bapak Ibu, orang yang akan diberkati oleh Tuhan, yang punya pengharapan tinggi, haruslah orang yang teruji oleh Allah. Kamu menderita dari rumah gedung ke tenda, bisa, bagus. Kamu tak janjikan berkat jasmani, tidak menikmati, tapi kamu tetap tegak lurus karena kamu mengasihi anak cucumu, bagus. Tetapi jika anak ajaib yang tak berikan kepadamu di usiamu yang ke-100, yang tidak mungkin, yang hari ini menjadi biji matamu, harta, salah satu hartamu yang paling bernilai, itu tak minta, kamu boleh gak? Bapak Ibu, belum tentu loh kita bisa. Kita kadang tidak menerima janji Tuhan.
Tuhan ngomongin aku setia, uripku penak, lagi tambah tuwek tambah remuk. Kadang ngersulo loh saudara. Terus aku ngelayani Tuhan, upahku apa? Dan ini manusiawi. Petrus pun bertanya, Tuhan, aku sudah meninggalkan keluargaku, aku melayani Tuhan, dapatku apa? Petrus tanya nih, kelasnya Petrus, ojo ngomong kelasnya kita, terlalu jauh kelasnya kita. Petrus saja tanya, Tuhan, upaya apa? Tuhan ngomong, besok ya, kalau semua sudah dibangkitkan, kamu lagi tak kayak upah, bukan dunia, saudara. Tuhan itu jarang menjanjikan yang jasmani, garis bawah ono, sebab dia adalah yang rohani. Paham Bapak Ibu? Sekarang pengajaran itu bolak-balik. Dan mereka menyesatkan dengan narasi yang tidak bertanggung jawab. Bukti engkau sebagai orang benar, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Bujuk. Paham Bapak Ibu? Yang berani ngomong model gini cuma aku tok rasanya. Bapak Ibu, Abraham harus teruji. Ayat 18 itu bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan, tak baca ulang. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi. Karena Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, itu nebus dosa manusia sebagai umat ciptaannya dia. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Saya gak percaya urusanmu, tapi niat Tuhan tak tebus kabeh. Kenapa? Karena aku sang penciptanya. Tak tebus kabeh. Loh, lah nek Tuhan kok mati di atas kayu salib? Orang Kristen setiap kali bicara tentang Tuhan Yesus harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah 100% Allah dan 100% manusia. Karena dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia adalah Allah yang punya inisiatif. Daripada sampeyan golek aku ora ketemu, maka aku yang berinisiatif datang menjumpai kalian yang berdosa. Ini uniknya Kristen. Adam berdosa. Kalau agama lain, orang berdosa golek Gusti Allah, bengok-bengok ora ketemu. Tetapi Tuhannya Kristen datang dan dia berseru, Adam, Adam, di mana kamu? Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi ini hanya untuk menyampaikan pesan kepada Anda dan saya yang baca Alkitab bahwa dia adalah Allah yang berinisiatif mencari setiap domba yang tersesat, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu, lanjut yang 18 tadi. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa Bapak Ibu? Engkau mendengarkan firmanku. Oret-oretan stabilun. Tidak ada ayat lain yang bisa mendatangkan berkat jasmani, rohani, keselamatan kecuali engkau mendengar firmanku. Titik. Wes ndak usah ngarang ayat sing lain. Ndak ono, sudah saya cek. Artinya apa? Oleh karena engkau mendengarkan firmanku. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan, itulah yang diberkati Tuhan. Itu sama dengan apa Bapak Ibu? Tak tunjukkan dulu. Ulangan 28. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Judul bacaannya jelas. Berkat. Wis. Ayat 1 sampai 14 itu berkat, lebihnya itu kutuk.
Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 itu sebetulnya itu sedang bicara tentang hukum kasih yang kedua yang sama dengan yang pertama. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa dipisahkan dengan 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa dalam 2 loh batu. Sebab 10 perintah Allah ini tidak boleh batal hingga bumi dan langit itu lenyap. Kenapa? Karena ditulis dengan jari Allah sendiri 2 kali. Yang pertama dibanting Musa pecah, Tuhan ngomong, Musa buat yang baru, naik lagi ke gunungku Sinai atau Horeb. Tuhan dengan sabar nulis ulang. Tuhan tidak ngersu loh, gak ngomong goro-goro kon aku boleh nulis ulang. Tidak, bawa sini Musa, tak tulis balik. Tidak ngersu loh Tuhan, tak tulis lagi. Artinya apa? Ini menyampaikan pesan, ini penting sampai aku rela nulis ulang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu lihat ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala. Kata segala itu perhatikno, bukan cuma sitok. Iki tak lakukan, iki gak. Iki tak lakukan, ini ndak. Ini aku bisa, ini aku ndak mau. Bukan, segala. Dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bacaan dewek sampai habis. Jadi orang diberkati itu hanya karena apa? Anda mendengar dan melakukan. Wes gak usah mempersembahkan ambek Tuhan. Nek Yesus Tuhan itu pencipta Tuhan, ya harusnya iki maha kaya toh. Ora butuh duwite dhewe. Dia ngomong, duitmu piro le? Daripada kamu ngasihi papa duit, terus kelakuanmu ndak karu-karuan, lebih baik kowe ndak usah ngekei duit. Papa sing ngejoki duit kowe, tapi kelakuanmu sing bener. Paham Bapak Ibu? Padha mbek nguyai segoro ae. Paham Bapak Ibu? Jadi hati-hati dengan pengajaran pendeta-pendeta yang selalu bilang kalau Anda mempersembahkan hartamu, kamu akan diberkati. Pasti bujuk. Kenapa? Saya akan tanya. Nek Tuhan iki butuh duit dari jemaat, umat ciptaannya, pasti dia bukan maha kaya. Nah, Pak Roni, ya apa caranya aku berterima kasih? Ketika orang berterima kasih, dia akan melakukan banyak perbuatan baik dan benar, termasuk hidupmu ini tadi engkau persembahkan untuk Tuhan. Talenta, tenaga, pikiran, termasuk hartamu. Sebab Yesus Tuhan bilang, aku ini saja duwe rekening pribadi lu. Sampeyan sing dablek. Mana Tuhan rekeningmu pribadi? Lah aku kan sudah bersabda, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Tuhan, kapan engkau ada dalam keadaan itu? Dan raja itu menjawab. Matius 25:40. Bukaan itu. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Hanya huruf besar atau huruf kecil? Artinya Yesus Tuhan ngakui, ketika kamu menolong mereka yang telanjang, yang haus, yang lapar, itu kamu perbuat untuk aku loh. Itu aku. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau saudara salah, tadi saya ngomong apa? Saudara ndak terima janji, pasti.
Makanya khotbah Pak Roni iku jarang enakne kuping, jarang enakne hati. Sing ndak tahan orang ngundang maneh, wis santai saja. Saya takut saya ndak diberkati bersama keluarga, karena saya bela dia sebab dia sudah berkorban bela keluarga saya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat Ulangan 6 ayat 1 dan 3. 8 ini tadi. Ulangan 6 ayat 1 dan 3 sampai 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, dalam arti jumlah, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetap ajarannya konsisten, setia dan melakukan, setia dan melakukan segala perintah. Tidak cuma ini tak lakukan, yang ini tidak, bolong-bolong, tidak, semua lakukan. Jangan sampai ada satu firman pun gugur. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda, karena ada banyak orang Kristen itu tidak terima janji. Salahnya di mana? Mosok Tuhan keliru, mosok Tuhan lali. Padahal biasa yang punya pengharapan gede itu adalah aktivis, jemaat yang aktif melayani atau bahkan sampai nyundul kepada gembala sidang. Banyak yang tidak terima loh. Nah Bapak Ibu, ternyata orang melayani Tuhan itu beresiko. Tidak setiap kali orang layani Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Andaikan Anda punya gawe zaman dulu, orang mau mantu, bolone teko kabeh, bawa sanggup bawa peso sendiri-sendiri dari rumah. Dulu ibu-ibu suka bawa senjata tajam Bapak Ibu. Betul ya Bu Indra ya? Tahu koncone mau mantu Buddha nyangking senjata tajam. Untuk apa? Ngewangi kerajaan Brambang nanti. Tidak semua loh sing ngewangi itu nyenangkan hati tuannya, orang rumah. Kadang ono sing ngricuki. Demikian juga di dalam rumah Allah. Kita lihat Bilangan 18 ayat yang pertama. Ini ditujukan justru kepada imam dan para pelayan. Lihat, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, ini imam turun temurun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, sedang hanya engkau, garis bawahi, beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Bapak Ibu hati-hati. Peringatan untuk imam, untuk pelayan, juga termasuk kita tentunya. Apa produk utama di rumah kudus? Pengajaran. Nek iki kleru,
jemaat pengikutmu mbok sesatne kabeh. Ini yang Tuhan ngamuk. Oleh karena itu, jangan dumeh melayani, jangan dumeh dadi pendeta, jangan dumeh gampang dirine persekutuan, tetapi bali odisi, belajar Alkitab dengan benar supaya yang saudara beritakan itu sinkron, persis sama dengan isi hati Tuhan. Lek ndak, ojo. Hati-hati. Sebab apa? Hanya kamu dan anak-anakmu yang nanggung setiap kesalahan yang ada di rumah kudus. Bapak Ibu hati-hati. Bukan saya mau nakut-nakuti, saya mau ngutuki, ndak. Saya cuma nunjuk nih kebenaran iki loh. Resikonya cuma satu. Wah, khotbah Pak Roni gak enak. Gak usah diundang. Gak usah diundang. Ndak masalah. Saya tak ngisi YouTube kok. Nah Bapak Ibu, ini bahaya. Ini bahaya. Orang Kristen sudah berhasil milih Tuhan yang namanya Yesus. Good. Dia adalah Allah sang pencipta alam semesta dengan segenap isinya. Dan dia bilang Tuhan itu Esa, yaitu dia yang namanya Yesus. Betul. Tapi resiko orang Kristen tidak berhenti di situ. Banyak gereja semua bilang ini adalah gereja milik Tuhan Yesus. Saudara ngecek enggak yang diberitakan ajarannya Yesus atau bukan? Yes. Karena Alkitab bilang ada Yesus yang lain dan Injil yang lain. Yang salah satunya adalah yang diputarbalikkan atau hanya berupa narasi atau persepsi dari pembicara tersebut. Hati-hati. Nek saudara ngikut ke sana, bablas angine wis. Waduh. Jadi tidak berhenti di situ resikonya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi Kristen yang tidak lakukan apa-apa, tidak membayar apa-apa, tetapi berharap mendapatkan upah segede gunung. GR, kegedean rumangsan. Punya pengharapan, janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup. Tak tunjukkan ayat yang banyak dipakai oleh pembicara untuk menyesatkan saudara, sebab mereka bukan orang yang bertanggung jawab. Roma 4 ayat 4 dulu. Ini yang seringkali dibuat bahan cemoohan dari orang di sana, di luar Kristen terhadap Kristen. Loh, percaya tok selamat. Gara-gara apa? Pembicara Kristen itu ngajar sesuatu yang salah. Roma 4 ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, sebab dia berkeringat. Dia kerja, iki aku gak mbok hadiah, iki memang upahku, karena aku bekerja untuk kamu. Tetapi sebagai haknya, berhak. Sudah bilang kok, sampean kerja di gonku hariannya ya sehari 100. Ya sudah, itu haknya dia, upahnya dia. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Namun percaya kepada dia, D-nya huruf besar, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, iki diplesetnya ini paling gampang. Untuk nyenangkan gedung ini tadi, tepuk tangan semua. Harapannya pembicara apa? Bulan ngarep diundang maneh. Begitu loh. Kenapa? PK-nya kandel. Dia bilang, saudara tidak bekerja, cuma percaya kepada dia saja, saudara dikasih.
Harusnya ada pernyataan yang janggal seperti ini. Orang Kristen yang cerdas dan jujur itu mikir, mosok toh Tuhan mek bondo percaya toh, oh aku percaya Tuhan ini, kemudian aku langsung diselamatkan, langsung aku diberkati, mosok. Kalau saudara pintar, mengapa Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus? Coba kita mulai bertanya lagi, cari ayat referensi yang lain. Paulus itu bilang apa di bacaan yang lain? Nah kalau ini memang hanya cuma bondo percaya tok, kita diselamatkan, kita dikasih hadiah macam-macam, ya seenak-enak itu Kristen ini. Oleh karena itu orang di sana ngomong, loh kok enak Kristen itu, percaya tok selamat. Saudara saya dengar kan di medsos. Kenapa? Karena pembicara yang tidak bertanggung jawab itu menekankan khotbahnya pada sudut yang salah, sehingga banyak orang Kristen akhirnya apa? Melakukan tindakan yang salah juga. Dia menganggap, wah pokoknya aku dibaptis, aku Kristen, aku percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamatku, aku selamat. Salah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Judul bacaannya apa ya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Rasul Paulus di penjara, wis gak iso ngunjungi. Dulu kamu setia, taat, lakukan firman, tetap lakukan. Kalau memang hanya saudara tidak lakukan, kemudian terima hadiah, Paulus pasti tidak ngasih nasihat yang lain. Hati-hati dengan pengkhotbah pembicara yang cuma ngambil satu ayat kemudian dikhotbahkan, ditekannya terus. Pasti sesat. Buktinya Rasul Paulus masih ngasih tahu, kamu mesti taat, kamu mesti lakukan walaupun aku tidak di sampingmu, aku di penjara. Aku di penjara karena Injil. Kamu lakukan. Saudara, orang Kristen biasanya kalau dikasih bukti cuma satu, tidak patek yakin. Yakobus pasal yang kedua, ya itu kebiasaan orang Kristen. Yakobus pasal 2 ayat 14. Panjang, saya bacakan agak cepat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Loh, bondo percaya tok, tidak berbuat, berarti imannya mati, kan begitu. Saudara percaya, Tuhan bersyukur, good. Tetapi Tuhan menguji, percaya ini melakukan apa tidak, begitu loh. Paham Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dipertanyakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Karena itu kalau ada orang minta tolong kepada Bapak Ibu, minta doa.
Mungkin dia punya kekurangan untuk bayar sekolah atau apa. Nek saudara punya duit rogohno kantong gitu loh. Ojo cuma disangoni donga tok ya. Terus diomongi, ibu mesti tetap percaya Tuhan menolong, Tuhan tidak pernah ingkar janji ya. Tetapi saudara punya duit gak pernah mbok rogohne gitu loh. Bu, ibu butuh 300.000, saya meringankan ya bu, duit kurang cukup ya. Saya punya juga 300, kon tak kayak separuh, bagus gitu loh. Kayak ono. Jangan cuma mbok kayak semangat dengan kata-kata yang muluk-muluk. Ya, saya percaya justru lewat kesulitan yang ibu lakukan alami ini, ibu akan mengalami mukjizat besar. Nah, dia pulang ambil ini jangkrik mulai. Ya satu-satu supaya opo gitu loh Pak. Paham Bapak Ibu? Iya. Nah lanjut. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Perhatikan ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi kalau saudara tidak berbuat apa-apa, ya ndak usah berharap saudara dapat gitu loh, ngerti itu? Timbangannya mek ngangen-ngangen, ora tuku kok njaluk dikirimi. Iya, kecuali Anda janji, Pak nanti bayarnya COD, dikirim, gitu loh. Ini ndak bayar blas ya, ngarep-ngarep ya pasti ndak dapet lah. Ada undian, hadiah dapat mobil dari Silver Queen. Buengo. Saya tanya, loh ibu apa ngirimi formulir Silver Queen? Loh Silver Queen saya tidak pernah makan. Lah ngono kok yo jek seneng gitu loh Bapak Ibu. Kan mumet dong ngerasane sama orang-orang ini. Dumeh oleh hadiah itu sudah biayaan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Karena apa? Percaya itu karena melakukan, gitu loh. Gak percaya cuma pokoknya aku percaya, pokoknya percaya bener. Tuhan ini esa, Tuhan satu. Loh, setan ya podo, gitu loh Bapak Ibu. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat itu saling percaya. Karena itu kalau curhat mesti dengan siapa? Dengan sahabat. Aku ngomong BDE pasti dicekel DE tok, gak mungkin diewer-ewer ke sana. Dia cerita ambek aku ya. Tapi nek konco dicurhati, konco iki mesti ngomong, Pak Hidra tak mau, tapi ojo ngomong-ngomong lho Pak. Ini konco gitu ya. Ini konco. Tapi nek sahabat simpen untuk dirinya, bojo ora diomongi, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang terakhir, kalau memang hadiah saja Anda percaya kemudian Anda dapat hadiah, pasti Yesus yang punya alam semesta, yang punya neraka dan surga juga tidak ngomong tentang satu hal ini. Penutup khotbah saya Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yaitu orang yang mendengar firman dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu, Anda adalah pelaku dari firman Tuhan itu sendiri, maka boleh Anda bersukacita di dalam pengharapan. Kenapa? Karena janji Tuhan memang diperuntukkan kepada saudara dan saya, seperti juga halnya kepada Abraham, yaitu kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang yang mengasihi Tuhan dan dia mau berkorban, kepada orang yang tetap tegak lurus imannya kepada Tuhan walaupun dia tahu dia tidak nikmati janji itu, dan kepada orang yang teruji kasih sayangnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.